Dalam satu kitab masyhur, kitab Tauhid, Fathul Majid, ini syarah kitab Tauhid, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh membahas satu ayat tentang wawu dan thumma. Salah satunya beliau menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 22, surat Al-Baqarah 22. Ini makna wawu dan thumma, saya ambil dari kitab yang lain ya. Ini sebenarnya di keterangan kandungan hadis dalam buku di halaman 130 sama sudah ada keterangan tentang atof. Cuma kita akan detilkan lagi, kenapa sih cuma dan doang, dan saja bisa dianggap gak beradab sama Allah. Ini kan kita temanya adab nih, dan adab kepada Allah, hanya mengatakan dan kepada Allah serta makhluk, jadi menyebutnya secara bersamaan, dihubungkan pakai dan, itu dianggap tak beradab. Apa sebabnya? Pertama, kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 22, Allah berfirman, fala taj'alu lillahi anda. Saya baca ujung ayatnya saja. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan. Andad jamak dari kata niddun. Sementara engkau tahu semua nikmat ini dari Allah, tahu yang kita rasakan hari ini dari Allah, tahu oksigen yang kita hirup dari Allah, tahu anak-anak kita hari ini nurut, mudah diatur, mudah untuk taat sama Allah, itu semua dari Allah semua. Bukan karena kuatnya kita, bukan karena kita sarjana pendidikan, bukan karena kita sarjana psikologi, bukan, karena Allah semua. Kita tahu tuh, ngerasain, nggak bisa kita ingkari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang kita rasakan itu nggak bisa kita ingkari, cuma kita udah tahu. Maka kalau sudah tahu, malu nggak kita kalau kita buat tandingan bagi Allah, sekutu yang kita juga mintain, tolongin, kita baik-baik sama dia, berlebihan melebihi baiknya kita sama Allah, pasti kita malu. Maka Allah ngingetin dalam ayat ini, kamu jangan sekali-kali berani buat tandingan. Nah, didetilkanlah dalam beberapa hadis. Salah satu contoh bentuk tandingan itu tanpa kita sadari adalah menghadirkan makhluk, ya, dan menghadirkan makhluk bersama dengan Allah dalam satu hal yang itu semua adalah kuasanya Allah. Salah satunya contoh tadi, dalam pujian kita muji makhluk, tapi tanpa sadar kita telah menyetarakan Allah dengan dia. Nah, dibahaslah di sini. Beliau mengutip satu hadis, ini tambahan dalam buku Al-Adabul Mufrad, saya ambilkan dari kitab yang lain. Beliau mengutip satu hadis dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, la taqulu masya Allah wa sya'a fulan, pakai waw lagi, masya Allah, satu lagi, wa sya'a fulan. Nggak boleh kita ngomong gitu. Ini semua terjadi karena Allah dan karena kamu dan karena fulan. Di mana letak salahnya? Di kalimat dan. Terus yang betul gimana Ustadz? Walakin akan tetapi katakanlah masya Allah thumma sya'a fulan. Jadi di kalimat wawunya diganti dengan kalimat thumma, artinya kemudian. Ini semua karena Allah, kemudian sampean. Apa bedanya wawu dan thumma? Apa arti bedanya dan kemudian? Dijelaskan oleh beliau. Dzalika li'annal ma'tuf bil wawi, ini karena ma'tuf dengan wawu itu menjadikan sebab musawiyan lil ma'tuf alai, penyamaan, penyetaraan. Likauniha innama wada'at lil mutlaqil jama' fala taqtadhi tartiban wala ta'qiban. Tidak boleh diurutkan Allah dan makhluk itu, disetarakan. Wa taswiyatul makhluk bil khaliq syirkun. Dan tahukah kita ternyata syirik itu tanpa kita sadari adalah, terjemahannya adalah menyamakan taswiyah al makhluk, yaitu makhluk ini dengan khaliq. Jadi menyamakan makhluk dengan khaliq ternyata pintu kesyirikan, ya. Sehingga warningnya sampai ucapan pun kita diatur dalam bab adab. Hati-hati, termasuk adab kepada Allah, jangan sampai kita jatuh kepada menyamakan Allah dengan makhluk. Dalam hal apa? Dalam ucapan. Ya, maka tadi dikatakan oleh Nabi di awal saya mukadimah, banyak orang ucapan tanpa sadar menjauhkan dia dari surga sejauh timur dan barat.
dijauhkan dari surga, dijauhkan dari tempat kebaikan, hanya sebatas ucapan. Kenapa? Salah satunya karena kita tidak sadar telah menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi kalau wa itu penyamaan, sementara summa itu menunjukkan hierarki atau tingkatan. Saya dulu ya, baru kemudian kamu. Nah itu beda. Menunjukkan perbedaan. Sama tadi saya contohkan di awal kisah dari masa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu diantara yang menjadikan penyebab beliau terim, bisa mengendalikan, karena mengingat kebaikan Rob. Rob apa yang dimaksud? Rob yang pertama, yang paripurna dan sempurna adalah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita puji Allah itu tanpa titik, tanpa tapi. Maaf, tanpa tapi. Kan kita masih sering bilang, Alhamdulillah sih Pak Ustadz, tapi. Nah itu dalam bab akidah tidak boleh. Itu ucapan juga itu. Alhamdulillah Ustadz, tapi Kenapa? Kalau yang ibu puji makhluk tapi boleh. Saya ulangi. Kalau yang kita puji makhluk tapi boleh. Kenapa? Karena makhluk punya kekurangan. Tidak sempurna makhluk dalam berlaku kepada kita. Tapi kalau Allah memperlakukan sesuatu tidak ada kurang sama sekali, meski kita anggap kurang. Contoh, hujan pakai ada petir segala. Alhamdulillah sudah hujan Ustaz, tapi ya Allah ngerinya petirnya. Tapi memang petir itu masalah. Untuk kita memang iya takut, wajar. Takut tobi itu boleh Bu. Seperti takutnya kita kepada binatang buas, boleh. Tapi yang tertera saat takut akhirnya mencela takdir. Padahal Nabi mengatakan la tasubud dahar. Pelajaran kita kemarin, bulan lalu. Jangan mencela masa. Kebaikan tanpa kita sadari lewat petir. Tanah yang subur, salah satunya sababiahnya Allah hadirkan lewat petir. Sulfur itu merubah unsur nitrat yang ada di atas sana. Itu salah satunya tidak akan terjadi seperti itu kecuali harus ada petir. Maka ada sebuah tanah, kita tanam di situ padi bisa wangi. Bibit yang sama coba tanam di tempat yang lain, nggak bisa wangi meskipun bibitnya sama. Ya, banyak faktor. Jadi ada hal yang kelihatannya buruk, terjadi kalau itu memang takdirnya Allah, tidak ada yang buruk. Tidak ada yang buruk.